Halo guys, ketemu lagi dengan kita Terumusi Channel. Kali ini kita ditemani dengan Katana Asa LCH ya. Katana Asa LCH dari P7C, sekaligus Dhamma Piramida sebagai penyeimbang energi di alam, termasuk di lingkungan ya. Nah, kali ini kita mau fun reading lagi, bertemakan tentang pemberdayaan di sekitar kita gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan yang ada di dalam diri kita, apapun ya, apapun. Kita coba fun reading, kocok pakai kartu. Kali ini temanya pick a card. Jadi nanti bagi Anda yang menonton video ini, Anda bisa pilih salah satu kartu yang nantinya akan saya tebar sebagai pilihannya ya. Simak baik-baik video ini dan ikuti sampai video ini selesai. Di sini sepertinya banyak yang ragu-ragu ya dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, yang sebenarnya dia itu bisa melakukan sesuatu, tetapi kadang-kadang terjadi penundaan karena nggak percaya diri. Padahal di sini aku rasanya sudah waktunya Anda semuanya turun dengan apa yang Anda bisa gitu. Belibetnya adalah saat Anda tidak percaya dengan diri sendiri, juga tidak mengenali diri Anda sendiri. Oke, silahkan pilih kartu. Di sini ada 3 kartu. Silahkan Anda pilih kartu mana yang menurut Anda resonate. Di sini kita nggak pakai indikator ya, kita cukup nomori saja kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Nah, jadi di sini Anda tertarik dengan energi kartu yang mana, hati Anda mengajak Anda untuk ingin mengetahui kartu yang mana, Anda bisa pilih satu, bisa juga pilih lebih dari satu gitu. Oke, kita ketemu lagi di bacaan selanjutnya di tiap-tiap kartu. Check it out. Oke, bagi Anda yang pilih kartu pertama, kita akan buka kartunya. Jeng jeng jeng. Kartu blessing dan boundaries. Di sini seperti yang tadi saya bilang ya, belibetnya apa yang akan Anda lakukan itu saat Anda tidak mengenali diri Anda sendiri. Jadi di sini kartu blessing itu mengajak kita untuk kembali ke dalam diri kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita tahu, apa yang kita punya. Di situ sebenarnya kita juga bisa kok memberi sekeping kecil kebaikan ya untuk alam, untuk sekitar gitu. Dan nggak selalu berupa materi ya, berupa uang atau berupa harta. Di sini kita juga bisa memberikan tenaga, pikiran, solusi gitu untuk membantu orang-orang di sekitar kita gitu. Hanya saja itu tadi terkadang kita itu disekat dengan pikiran kita sendiri gitu. Pikiran kita kadang-kadang menciptakan satu keadaan, satu alasan yang di situ membuat kita terhambat oleh semuanya. Kita pengen apa ditunda, kita pengen apa ditunda gitu. Nah, di sini blessing, kita kembali ke dalam percaya terhadap diri, yakini kita bisa melakukan sekeping kebaikan walaupun tak terlihat dalam bentuk fisikal gitu, dalam bentuk energi ya. Di sini larinya energi bisa berupa motivasi, bisa berupa energi healing ya, bagi yang di situ mahir
di dunia healing seperti itu. Pada kartu kedua di sini ada boundaries, seperti yang tadi dibilang juga ya, batasan-batasan itu sendiri yang akan menghambat Anda dalam suatu aktivitas apapun, khususnya dalam kebaikan, dalam berdharma, yang dimana di sini sebenarnya Anda itu bisa kok, kalau Anda itu satu percaya, yang kedua itu Anda juga yakin gitu. Lakukan dari dalam, ikuti intuisi Anda, karena di sini sebenarnya kemampuan Anda itu sudah ada, sudah layak untuk dipakai untuk kemaslahatan umat, bahkan di era yang sekarang ini, untuk lingkungan, untuk keluarga, teman, saudara, dan lain-lain ya. Karena di sini ada satu batasan pada kartu ini, dia itu memberi pesan kepada Anda untuk bergerak dalam skala kecil dulu gitu, untuk adik, untuk keluarga gitu, mama, papa, dan sebagainya. Yang di sini lebih condong untuk perkenalan ya, perkenalan, karena awal mulanya Anda itu memulai dari fase awam, aku rasanya di sini. Dari fase awam terus mulai belajar spiritual, olah energi, yang akhirnya makin lama meningkatkan tingkat spiritual supranatural Anda itu terbuka. Tak hanya saja di sini keyakinan Anda itu belum terbangun ya. Jadi masih percaya nggak percaya, tapi sebenarnya Anda itu sudah bisa gitu. Nah, batasan ini yang seharusnya Anda jebol dengan apa? Dengan membangun kepercayaan diri untuk Anda, bahwasanya Anda sekarang itu sudah bisa melakukan sesuatu untuk mereka gitu. Jadi bagi Anda yang pilih kartu ini, silahkan dirasakan energinya. Kalau resonate readingnya silahkan direnungkan. Nanti di sesi akhir ada pesan semesta untuk semuanya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Bye. Oke, kita lanjut ke kartu nomor 2. Kira-kira apa pesannya untuk Anda? Go. Travel sama prosperity. Perjalanan ya. Perjalanan di sini ini lebih wow dalam artian lebih tingkatan kemampuannya lebih tinggi daripada kartu pertama ya. Ini di sini kayak indigo yang sudah melewati masa panjang, aku rasa nih, yang sudah melewati masa panjang, dan dia itu seringkali nggak nyadar gitu bahwasanya dia sudah melewati banyak proses. Terkadang orang-orang indigo, kristal, dan lain-lain gifted people lah ya, yang punya kemampuan itu, mereka justru sebaliknya ya. Kalau yang tadi di sini di kartu pertama ini lebih condong ke awam yang mempelajari spiritual, yang akhirnya sebenarnya dia itu canggung dalam artian dia mempelajari itu, tapi nggak ada satu batasan di mana apakah saya sudah mampu gitu, apakah saya sudah mampu dengan apa yang saya pelajari, seperti itu. Sementara di kartu kedua ini lebih condong ke dia sudah mampu, tetapi dia itu kayak nggak mengakui kemampuannya gitu, seperti itu. Tetapi dia di sini sudah melewati proses alam yang panjang ya, sedih, bahkan sering dicurhatin, aku rasa nih. Jadi bagi Anda yang memilih kartu ini, coba dirasakan ya, apakah ini klik buat Anda atau tidak, karena ini masuknya ke fun reading ya, bukan personal reading. Di sini gifted people yang mulai mulai bodoh amat sebenarnya, mulai bodoh amat, tetapi di dalam hatinya itu ada rasa yang mengena, karena ini tadi temanya pemberdayaan untuk masyarakat, untuk orang sekitar ya. Nah, di sini dia itu sisi lain memandang kehidupan ini apa sih gitu.
Tapi sisi lain ketika melihat kehidupan yang di situ mungkin bervibrasi kesedihan, dalam artian kayak lihat orang miskin di pinggir jalan, melihat anak kecil yang kehidupannya kurang layak, di situ dia terenyuh gitu, terenyuh, ada rasa pengen membantu. Tetapi ya itu tadi, kadang-kadang dia itu merasa apakah hidupku bisa berguna gitu, apakah hidupku merasa bisa berguna. Di sini dia merasakan kehampaan karena apa, di sini aku ngerasanya dia itu sudah punya segalanya, punya kekuatan, pengetahuan, bahkan harta ya, aku ngerasanya punya harta, tapi dia saat tidak memenuhi intuisinya, memenuhi panggilan dari visi misi jiwanya, atau tidak menemukan visi misi jiwanya itu, di sini dia merasakan dunia ini hampa gitu. Karena di sini dua kartu ini ya sudah cukup matang secara eterik juga secara fisik. Di sini hidupnya dia itu mewah, berlimpah ya, hartanya banyak, kemampuan juga sudah ada gitu. Hanya saja saat dia tidak menemukan satu panggilan dari visi misi jiwanya, dia itu merasa hampa gitu, merasa hampa. Di sini aku rasanya juga dia itu sering nggak cuma hampa di kehidupannya, tapi teman juga nggak semuanya itu sepemikiran gitu. Jadi dia mudah bosen, terus ya merasa kehidupan ini kayak datar-datar aja gitu, karena mungkin sisi dari dirinya sendiri wis mengalami banyak proses gitu ya, walaupun terkadang masih terenyuh ketika melihat satu keadaan yang mungkin pernah dia alami gitu, masa sulit yang sangat sulit, masa sakit yang sangat sakit yang pernah dia alami, terus kelihatan lagi sama orang lain gitu. Jadi di situ rasa empatnya itu pengen membantu mereka gitu dengan apa yang Anda bisa gitu. Tapi di sini Anda itu sering kayak bergerak di balik layar, sebenarnya pengen membantu tapi tidak pengen disanjung gitu, pengen membantu tapi tidak pengen disanjung. Nek kebanyakan orang itu kan pengen dieksplor ya, nek kamu itu enggak. Di kartu ini kamu itu lebih condong ke wis enggak terlalu egosentrisnya wis enggak terlalu kenceng gitu. Kamu wis mulai berjalan mengalir saja, mengikuti proses alam, walaupun di situ terjadi kehampaan yang cukup lumayan seperti itu. Jadi bagi Anda nanti yang pilih kartu kedua ini, nanti ikuti juga pesan semesta terakhir ya. Ini cuma fun reading, buat hiburan aja, buat isi konten. Next, lanjut di kartu ketiga. Bye. Oke, bagi kamu yang pilih kartu ketiga, kita buka. Wing, ada kartu good luck dan fertility. Semoga sukses, dan di sini ada kesuburannya. Nggak tahu ini rasanya kembali hampir sama kayak kartu kedua ya. Hanya saja di kartu kedua tadi ada dilema, karena dunia ini apaan sih gitu, kok hampa amat gitu. Di sini kamu itu wis mengalir saja ya. Wis lebih bodoh amat lagi. Walaupun terkadang kamu di sini menyekat-nyekat berteman sama ini, berteman sama itu ya, tetapi di sini kamu wis lebih subur dalam artian wis lebih bisa menikmati kehidupan secara tepat gitu, bisa menempatkan dirinya di posisi yang tepat gitu. Nah, pada kartu kedua tadi terjadi dilema karena apa yang kamu punya itu belum bisa tahu arahnya kemana untuk bisa membuat saya bahagia gitu.
bisa membuat kamu bahagia. Sementara di kartu ketiga ini kamu wis jauh lebih mengerti gitu tentang apa sih arti saya lahir di dunia ini gitu, dengan semua yang ada di dalam diri saya, seperti itu. Di sini kamu wis apa ya, baik tetapi nggak beral gitu loh. Dalam khususnya dalam pertemuan di sini kamu sangat menyekat ya, menyekat dalam artian ketika kamu nggak sinkron, kamu langsung menjauh dari orang itu gitu. Orang itu terlalu toksik bagi saya. Ketika saya terus-terusan bersama dia pasti akan merugi secara fisik, batin dan sebagainya, yang akhirnya di situ kamu pilih teman yang lebih cocok gitu, seperti itu di kartu ini ya. Hanya saja nek untuk pemberdayaan untuk masyarakat di sini kamu wis lebih enjoy, lebih ya jalan gitu, lebih jalan daripada kartu kedua. Nah, kartu kedua tadi di situ masih ada kontra, hidup ini apa gitu, jadi belum bisa memetik apa itu suatu berkah dari berbagi gitu. Dia punya segalanya tapi bingung mau dipakai apa gitu. Semuanya sudah dia rasakan, semua sudah dia miliki gitu, tetapi hidup ini terasa hampa-hampa aja. Sementara di kartu ketiga di sini wis sebaliknya, ibaratnya wis kayak hasilnya ya, karena dia sendiri wis mengalir saja, mengikuti alam, wis menikmati alam. Jadi kayak miskin nggak ada kayak nggak ada apa ya, nggak ada perbedaan. Semuanya sama aja gitu. Kaya pun ketika nggak bisa menikmati ya rasanya sama kayak orang miskin gitu. Miskin pun kalau misalkan dia bisa bersyukur, bisa mindfulness, menerima semuanya, ya dia sama aja kayak dari dalam gitu, seperti itu. Ini pada kartu ketiga energinya seperti itu. Next, jadi kita tinggal bagaimana cara kita menyikapinya gitu next di kartu ketiga ini. Kalau kita di situ serakah ya, sekaya apapun kita akan tetap seperti orang miskin yang geragas gitu. Sementara semiskin apapun kita gitu, ketika di situ kita mindfulness, bisa menikmati, bisa bersyukur dalam segala aktivitas, dalam segala keadaan, di situ kita pun kaya dari dalam, yang akhirnya di situ apa ya, mengalir saja, menikmati saja gitu. Dan untuk pemberdayaan, dia pun nggak ada pembedaan antara dia kaya atau dia miskin. Saat dia butuh pertolongan, kamu pasti bantu, seperti itu. Next, kita akan masuk di pesan semestanya. Di pesan semestanya saya pakai Wizard Tarot ya, Wizard Tarot. Untuk sebenarnya hanya jadi tolak ukur, karena aku lebih senang pakai kartu ini yang lebih spesifik untuk membedah satu masalah atau suatu solusi, seperti itu. Next, tadi saya pakai kartu Oracle untuk kehidupan ya. Next, kartu Wizard Tarot ini saya lebih senang untuk pesan semestanya. Oke, kita coba dulu. Di sini lebih ringan ya, nggak kayak tadi energinya itu agak semrawut. Di sini mungkin Anda mulai kena ciwet sedikit ya, bagi yang misalnya belum sadar gitu. Di sini lebih iya gitu, lebih merasa ya, menemukan apa yang seharusnya bisa Anda lakukan gitu, dengan apa yang Anda punya pastinya ya, bukan dengan angan-angan kita menjadi orang lain gitu, tapi di situ kita menjadi diri kita sendiri. Empat kartu ya. Oke. Queen of Pentacles, King of Wands, Three of Pentacles, dan King of Cup. Pesan semesta untuk semuanya ya, ini enggak personal satu-satu kayak tadi, tapi untuk semuanya. Jadi saya rangkum energinya, bisa saling belajar di sini.
Yang pertama Queen of Pentacles ya. Di sini misalkan kita itu kaya, berkelimpahan, bahagia, hendaklah di situ berbagi kebahagiaan juga untuk orang lain yang membutuhkan gitu. Yang seperti tadi di kartu pertama ya, di kartu pertama atau di kartu kedua tadi, yang di situ ketika lihat pengemis, lihat orang-orang yang finansialnya lebih rendah, lebih susah kehidupannya daripada kita, saat di situ kita berkelebihan, bantulah gitu. Itu untuk kartu Queen of Pentacles ya. Saat di situ kita bahagia, jangan lupa untuk berbagi kebahagiaan atau sumbangsih kepada orang lain juga, karena mungkin sekeping kecil dari yang bisa kita berikan di situ juga bisa memberi warna untuk kehidupan mereka gitu. Pastinya warna yang lebih cerah ya, bukan warna yang gelap gitu, seperti itu. Pada kartu Queen of Pentacles ini juga di sini kebahagiaan kita itu datang ketika di situ kita bisa membahagiakan orang lain. Mungkin bagi Anda yang selama ini hampa-hampa aja dengan kehidupannya, mungkin banyak uang, kemampuan sudah ada, tapi kok rasanya nggak bahagia kehidupan ini gitu. Anda coba deh bantu orang lain gitu. Coba lihat sekeliling Anda, siapa yang butuh pertolongan, siapa yang butuh bantuan, coba Anda bantu gitu, walaupun sedikit, tapi rasakan dari energi mereka yang mereka rasakan itu akan translate ke diri Anda gitu, sehingga Anda menemukan arti dari apa itu kehidupan dan arti dari apa itu berbagi. Nah, kita masuk pada kartu kedua, King of Wands. Ini lebih condong ke kemampuan batin, khususnya dalam kecerdasan pola pikir, kebijaksanaan ya. Aku rasanya di sini bagi siapapun yang mungkin di situ finansialnya nggak setinggi dari kartu pertama atau pada kartu kedua yang tadi untuk pilihan ya. Di sini Anda bisa sumbangsih melalui pikiran, motivasi, energi, juga bisa terus untuk lebih condong ke kebijaksanaan sih, menengahi, melerai masalah orang lain, mendamaikan keadaan yang mungkin runyam gitu ya, mengurai suatu masalah yang terlalu ribet gitu. Nah, disitu pun bisa menjadi jalan untuk dimana Anda menemukan kebahagiaan diri Anda sendiri gitu. Walaupun nampaknya sederhana ya, nampaknya sederhana, hanya satu motivasi atau satu pemikiran yang bijaksana, tetapi disitu akan sangat membantu mereka gitu. Dan saat masalah mereka terselesaikan dengan satu solusi dari kamu, itu nanti disitu pun menjadi satu sumber kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang semata, seperti itu. Aku rasanya seperti itu. Di sini apa ya, jadilah pribadi yang jujur juga gitu, pribadi yang jujur, gunakan dari apa yang kamu bisa gitu, spiritual. Walau di sini nggak sehebat dari kartu yang kedua yang tadi ya, yang di situ punya bakat, punya harta. Nah, di sini lebih ke serba minim, tetapi di situ kamu juga bisa untuk berbagi gitu, dalam bentuk energi ataupun motivasi ataupun pemikiran gitu, seperti itu. Next, pada kartu ketiga, Three of Pentacles, di sini adalah berbaur dengan semuanya, orang tua, masyarakat, kakek, uyut, siapapun ya yang lebih sepuh. Aku rasanya di sini yang lebih sepuh, mungkin selama ini Anda lupa sama ibu, lupa sama papa ya, atau dengan eyang-eyang, uyut-uyut, siapapun yang mungkin lebih tua, mungkin tokoh masyarakat juga gitu, yang disitu bisa menjadi teman curhat, teman sharing, juga rekan untuk mungkin membuat suatu acara dharma, acara sumbangsih, atau acara bakti sosial yang nantinya juga bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk siapapun, seperti itu. Yang di sini apa ya,
nggak cuma sekedar uang ya, di sini bisa ide, kayak formula, kayak mungkin strategi untuk membuat masyarakat jauh lebih berkembang, membuat anak-anak, anak didik atau peserta yang berhubungan dengan banyak orang di sini semakin berkembang seperti itu. Mungkin Anda juga bisa ngajak teman, saudara untuk mungkin bagi yang sedang belajar Reiki untuk ngadain pengobatan massal gitu, atau mungkin untuk bakti sosial yang lain-lain yang berhubungan sama alam semesta. Itu juga jadi satu jalan untuk menciptakan atau membuat diri kita bahagia dari dalam dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, untuk semuanya seperti itu. Yang di sini ketika itu sudah mulai terpenuhi, nggak cuma kepuasan batin aja ya, tetapi diri Anda pun menjadi bernilai gitu, kehidupan Anda menjadi bernilai, Anda menjadi lebih hidup dan bisa merasakan lagi, aku rasanya bisa merasakan lagi betapa murahnya Tuhan penguasa alam semesta ini yang memfasilitasi kita dengan semuanya gitu. Yang di situ bisa kita lihat, bisa kita rasakan ketika hati kita mulai tenang, intuisi kita mulai jalan, dan kita di situ nggak bingungan. Ego kita mulai turun, biarkan kesadaran yang naik, dan biarkan intuisi yang menuntun kita kemana kita akan melangkah atau kemana kita harus melangkah. Oke, next di kartu terakhir ada King of Cups. Di sini ketika kita sudah melakukan semua itu, Anda menjadi, sebenarnya ini hukum timbal balik dari alam ya. Saat kita berbuat baik kepada alam, maka alam akan memberi kebaikan juga kepada diri kita, terlepas dari manapun jalannya, dan terlepas bukan dari orang itu yang membalas kebaikan kita ya, tetapi dari sisi lain juga. Di sini ketika Anda mulai aktif memberi, aktif sumbangsih, aktif berdharma, berbagi untuk semuanya, nanti ada masanya saat dimana Anda merasa semua itu dibayar oleh alam dalam tengah badai, di saat sekitar sepertinya kisruh oleh keuangan, oleh kehidupan, oleh apapun, Anda itu tetap slow aja, enjoy aja gitu. Anda merasa kecukupan, bahkan semua kebutuhan Anda dicukupi oleh alam semesta itu. Jadi pada kartu ini, kartu King of Cup ini, Anda itu wis pokoknya ya wis happiness gitu, buah dari karma, aku rasanya di sini. Buah dari karma, saat Anda mau berbagi, maka di situ alam juga membagi dari kebaikannya gitu. Dan semua itu sebanding dengan apa yang kita lakukan, bahkan lebih, seperti itu. Balasan dari alam semesta yang kita tahu ya sebagai hukum timbal balik, bukan loa ya. Nek loa itu hukum tarik menarik, nek ini hukum timbal balik. Hukum timbal balik ketika kita di sini aktif berbagi. Jadi intinya dari fun reading hari ini, lakukanlah sesuai dari kata hati Anda, bergerak kemana lakukan ya, karena kita tahu kata hati kita itu nggak akan pernah bohong, juga nggak akan pernah bisa dibohongi gitu. Biarkan kebaikan menjadi hal paling penting dalam hidup kita, karena di situ alam memiliki keadilan ya. Siapa yang baik dia akan mendapatkan kebaikan juga gitu. Siapa yang berbuat baik dia akan mendapatkan kebaikan juga. Sementara siapa yang berbuat buruk dia akan mendapatkan keburukan juga, terlepas dari terjadi hari ini, hari esok, tahun depan, bulan depan, atau bahkan pada reinkarnasi selanjutnya gitu ya. Semua hanya tinggal menunggu waktu, dan alam di situ tidak akan pernah salah alamat.
Jadi bagi Anda yang sudah mengikuti video ini, terima kasih buat Anda semuanya. Salam sukses, semoga sehat selalu, salam bahagia, salam damai buat semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.